lagi di hitam putih, kita mengundang siapa lagi sekarang? Sekarang kita mau mengundang sama stand up juga. Kalau dulu dikenalnya lebih ke pelawak sih. Kalau dulu sekarang pelawak. dulu pelawak. Sekarang lebih dikenalnya sebagai stand up komedi. Nggak laku kali. Kayaknya nggak laku deh. Ya udah, siapa kita undang? Tepuk tangan buat Cemon. Sorry. Salah. Ulang. Mohon maaf, salah. Sekali lagi ya, oke. Tepuk tangan buat Adipati Dolken. Selamat malam, luar biasa. Oke. Jadi seperti itulah Belum ditanya, Pak. Belum ditanya. Biarin aja, kalau biarin dia udah mau ngomong nggak apa-apa. Oh iya, oke. Ya udah ngomong. Oke, kenapa tampang Anda paling tua? Karena saya mungkin paling tahu. Kan ada orang kok bicara gitu kan, sok tahu lo, atau malah dibalik, sok tua lo. Jadi makanya saya menjawab. Kalau lu memang nggak sok tua, emang udah tua beneran. Iya, gue tahu kalau gue udah tua gitu loh. Jadi memang paling tua? Ya dibanding mereka. Ya dilihat dari kerutan-kerutannya sih memang paling tua. Ya temuan ini lulusan Fakultas Psikologi Angkatan 85. Betul. Nah, kenapa tidak mencari sebuah pekerjaan jadi HRD atau jadi psikolog atau jadi apa gitu? Apa ini masih berobat jalan? Jadi begini, waktu dulu kuliah terbuka, Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, itu saya terkesan kata-katanya yang bilang ini, psikolog itu masih bisa bekerja selama di dunia ini masih ada manusia. Jadi nggak hanya misalnya kalau banyak orang psikolog itu hanya di HRD misalnya, banyak hal-hal segala macam. Malah saya suka bilang, jangan salah, di entertain segala macam itu bagaimana kita membuat sebuah hiburan itu yang tidak mendiskreditkan orang, tapi orang tetap terhibur. Bagaimana kita bisa membuat orang tertawa tanpa orang itu sakit hati. Di situ kan psikologisnya bermain. Iya. Bang Temon kan dulu jadi pelawak nih. Sekarang kok lebih memilih jadi stand up comedy? Orang memang sering salah kaprah, jadi artinya bahwa pelawak terus stand up komedi, atau mungkin orang yang bercerita lucu secara berdiri udah dibilang stand up komedi. Jadi apa mengikuti tren kali atau segala macam, itu saya juga bingung. Kenapa saya mungkin dulu juga orang disebut sebagai pelawak itu malu, kayaknya bebannya berat bener. Mungkin mencoba memperhalusnya agak inggris komedian. Sama kayak sekarang, orang nggak mau disebut supir, maunya driver. Nggak ada yang mau disebut satpam, maunya security. Padahal kerjaan dan gajinya sama aja. Sama, bener. Banyak orang yang bilang stand up itu awalnya atau dipopulerkan oleh Panji, ada yang bilang sama Raditya Dika gitu. Sebenarnya siapa yang mempopulerkan? Kalau disebut istilah populer kan jadi masyarakat lebih tahu, banyak masyarakat jadi tahu ya. Emang menurut saya peran Panji Pragiwaksono dan Raditya Dika memang yang paling terasa dalam mempopulerkan stand up komedi di Indonesia. Sebelumnya kan emang mungkin ada kayak Iwel udah pernah stand up di TV swasta dari tahun berapa, tapi kan tidak membuat stand up komedi jadi populer. Panji dan Radit karena mereka punya acara di TV sebelah, itu mereka waktu acaranya belum berjalan rajin mempromosikan yang namanya stand up comedy. Radit dan Panji kan dulu followersnya banyak, jadi mereka memasyarakatkan stand up comedy ke orang-orang yang awam. Jadi ya memang kalau menurut saya yang mempopulerkan di Indonesia itu Raditya Dika dan Panji Pragiwaksono. Jadi orang-orang yang tadinya nggak tahu stand up comedy jadi tahu, oh stand up comedy itu apa jenis komedi yang seperti ini gini-gini. Jadi ya harus berterima kasih pada Radit dan Panji yang mempopulerkan kalau menurut saya. Oke. Tapi kalau boleh saya tambahin. Enggak usah. Nggak usah. Bagaimana kalau saya kurangi? Oh iya boleh. Nah, saya kurangi boleh ya? Mewakili orang-orang yang tua nih. Itu sebenarnya sudah dimulai, kalau kita dulu sering nonton Sri Mulat, dimulai oleh almarhum Mas Gepeng. Di mana dia selalu sebagai opener dengan sendiri, tapi dengan bisa membuat hiburan yang wah saya aja masih kecil masih inget, itu ketawanya sampai guling-guling juga gitu. Iya, kalau memang dari zamannya apa Warkop juga kan selalu sudah ada itu. Ya sebenarnya itu bukan sesi, baru iya. lah. Cuma kan orang belum mengenal bahwa ada stand up yang ini. mempopulerkan stand up-nya istilah 2010. stand up komedi itu Radit dan Panji, bahwa orang terbuka, oh ini namanya jenis komedi ini stand up komedi gitu. Ya peran dua orang itu sih yang membuat orang jadi tahu, oh ini yang disebut stand up komedi itu seperti ini. Zaman dulu mungkin sudah banyak yang melakukan pelawak-pelawak senior, tapi kan belum ada yang menyebut stand up komedi, orang belum tahu gitu. Ya, berarti
dunia ini sebenarnya bukan baru, tapi masyarakat kita baru mengenal istilah baru tentang hal tersebut gitu ya intinya. Oke, terus dengar-dengar kalau bayaran stand up comedy itu lebih tinggi dibandingkan komedian biasa, benar nggak itu? Yang jelas bayaran stand up comedian lebih gede dari gaji wartawan. Pengalaman kalau itu Iya, soalnya saya yang bisa saya bandingkan itu, saya kerja sebulan itu lebih gede dari saya kerja setengah jam gitu. Lama melawak ya. Kalau dengan pelawak lain saya nggak tahu ya. Kan nih Mas Temon yang tahu mungkin dengan Bener nggak, Mas pelawak Temon? lain. Jadi begini, mahal atau tidaknya seorang stand up comedy itu kan memang pertama dari isi materinya, dan kedua juga memang masyarakat itu seneng. Bang, oh nih enak nih, bagus nih segala macam. Nah kalau memang dia waktu sebagai stand up comedy itu membawakan materi nggak enak, nggak asik segala macam, ya itu tadi mungkin panggilannya juga karena belas kasihan aja kan. Iya, tapi pada dasarnya sama aja dengan jenis seni yang lain. Ada yang dibayar mahal, ada yang dibayar murah. Nyanyi Ya. gitu misalnya. Kan Sama lah ya. host juga ada, MC juga ada yang honornya 500.000, ada yang honornya sampai Nasi 70 bungkus juga. juta. Iya. Ya tergantung orangnya sih kalau memang Individunya masing-masing. Iya. Berarti bukan profesi pekerjaannya tapi individunya. Iya, Nah itu pada- katanya si Mongol itu sampai 25 juta, 15 Wah. menit. Gimana ya? Itu strategi dia mungkin. Oh enggak, kalau kan dibilang kan kalau Mongol sih maksudnya gini. Kalau kita kan di manajemen Mas Dedi. Betul. Jadi manajemen itu udah punya standar harga. Iya, iya, iya. Nah, harga itu ya dia yang menentukan. Soal saya nanti stand up Dan pertanyaan saya, benar nggak itu 15 juta? Ya, benar Bahkan sih. katanya sampai 45 juta. keluar Kalau kota. di luar kota. Keluar 45 kota. juta, Keluar benar itu. kota. Kalau di luar angkasa gitu. Di luar angkasa biasanya sih nggak pakai bayar. 45 juta tuh 15 menit. Biasanya 30 karena kita bonusin. 30 menit di luar kota. Iya. Tapi job banyak tiap hari ada, benar ya? Ya, lumayan lah. Itu sudah dihampiri tukang pajak. Udah. Tuh kan ujung-ujungnya pajak. Udah. Jadi kalau saya boleh jujur, saya adalah seorang stand up comedian yang konsisten. Oh, Jadi buat luar agama, saya Kristen minta 10%. Ya gua kasih. Jadi gua tetap konsisten. Jadi 10% mau kasih ke gereja dengan cara ya gua nggak kumpul. Jadi Tapi, setiap ya. kali dapet, setiap kali show langsung gua potong 10-nya, langsung gua potong karena bukan soal jumlah uangnya tapi ketaatan Mongol lah yang membuat Niat. Mongol jadi seperti sekarang. Pajak juga begitu. Pajak juga begitu. Kan ada NPWP kan, sebagai warga negara yang baik, masalah duitnya nanti dikorupsi atau di apa bukan urusan kita. Bukan urusan kita adalah apa yang menjadi bagian lu yang harus bayar kepada pemerintah, lu bayar kepada Tuhan. Betul. Toh. Bagus. Ya, karena memang benar bukan urusan kita ya, yang penting Iya, kita nggak usah. melakukan yang benar dan baik, itu Iya. aja yang penting. Baik. Kita contohin aja, kasih contoh aja. Gitu. Ini kalau bicara karakter nih, kalau masing-masing punya karakter. Nah kalau dulu Mongol kan karakternya pria KW itu ya. Ya. Bukan pria KW. Jadi Identik karakternya. dengan Jadi Mongol 2011 itu bareng sama kan Mongol sama Kang Soleh satu angkatan. Muncul bersamaan, kita bersama di salah satu stasiun TV. Gua pas ngeliatin cowok gitu tempatnya gym gitu. Wow. Six pack ngangkat apa barbel apa dumbler namanya Kang. Wah. 3. Aw capek. Nah, gua lah. Oh, oke. Besoknya gua syuting, gua olah tuh kalimat. Kalau Soleh. Kalau saya itu kan pada dasarnya dulu saya lagi kecil pernah bercita-cita pengen jadi ustadz. Pengen jadi ustadz. Gara-gara saya rajin mendengarkan ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu kalau yang tahu yang besar di tahun 80-an 90-an itu populer sekali kaset dakwah Zainuddin MZ. Jadi di sunatan diputer, di kawinan diputer. Itu entah emang lucu. Iya pokoknya lucu gitu. Jadi saya dulu waktu kecil saya pengen jadi ustadz gitu. Cita-cita saya salah satunya pengen jadi ustadz. Cuma gara-gara saya lihat John Travolta di film Grease, ternyata jaket kulit lebih keren daripada baju koko. Jadi saya nggak jadi pengen jadi ustadz. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi stand up tuh selalu ada menyelipkan nuansa religiusitas itu. Banyak materi saya soal sholat berjamaah, soal surga dan neraka. Karena pada dasarnya saya orang religius tapi di tengah-tengah pergaulan yang tidak religius. Religius tapi Ya saya dibuat juga kadang-kadang kalau ini komedi. orang suka bilang, lu jangan mempermainkan Quran dong kalau lagi ngelawak tiba-tiba ngomong astagfirullahaladzim. Padahal saya refleks kalau saya habis saya ngomong jorok atau ngomong yang nggak baik, saya selalu astagfirullahaladzim gitu. Itu beneran bukan karena maksud bercanda gitu. Bang Temon Ya. apa ciri khasnya? Nah ini tadi yang saya bilang bahwa saya tuh selalu berusaha membuat sebuah hiburan itu ada unsur edukasinya.
Jadi misalnya membawakan lagu humor. Nah, lagu humor itu sendiri juga saya usahakan ada unsur edukasinya. Contoh kayak gini, kalau pola pengasuhan itu dari orang tua salah, itu kan pasti dampaknya ke anak. Bisa tercermin lewat lagu yang saya nyanyikan nih. Diringin piano ya, lagu Lihat Kebunku gitu. Jadi saya ganti tag. Lihat raportku penuh dengan merah, tak pernah sopan bila di sekolah, tapi guruku tidak pernah marah karena ayahku kepala sekolah. Baik, kita lanjut lagi satu ini, biar mana-mana tetap di Top Putih. Lu ke tukang tambal ban, lu bilang aja, bang angin bang. Abangnya pasti udah tahu ngisi angin, ya kan? Nggak mungkin lu ke tukang tambal ban nih, bang angin, iya dek.